Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Fadil Ahmad dengan NIM 20230409. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi etika profesi dengan judul Prosedur Pendirian Usaha di Bidang Sistem Informasi atau Teknologi Informasi. Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas manusia terkoneksi dengan teknologi, dari belanja, transportasi, hingga pendidikan. Semuanya bergantung pada sistem informasi. Karena itu, usaha di bidang teknologi informasi menjadi peluang yang sangat potensial. Namun, agar usaha tersebut berkelanjutan, kita tidak cukup hanya dengan kemampuan teknis, tapi juga harus memahami prosedur legal dan etika profesinya. Apa sih usaha di bidang teknologi informasi itu? Usaha di bidang teknologi informasi adalah bentuk bisnis yang berfokus pada pengembangan dan atau penyediaan solusi berbasis teknologi. Contoh seperti IT konsultan, platform e-commerce, startup digital, dan lain-lain. Intinya, contoh tersebut ini yang usaha-usaha yang menawarkan jasa untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan teknologi digital. Dan ini beberapa alasan mendirikan usaha teknologi informasi. Yang pertama itu potensi pasar yang besar. Kemudian yang kedua itu dapat dimulai dari rumah bahkan dengan tim yang kecil dan namun berdampak besar. Dan yang paling penting itu pertumbuhan ekonomi digital sangat cepat. Artinya karena dunia semakin bergantung dengan teknologi informasi, maka akan banyak juga yang mencari jasa menggunakan teknologi informasi tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah mendirikan usaha teknologi informasi. Yang pertama, identifikasi ide produk atau jasa teknologi informasi. Menentukan solusi apa yang ingin ditawarkan, baik berupa aplikasi, platform digital, ataupun layanan berbasis sistem informasi. Dan yang kedua adalah melakukan studi terhadap kebutuhan pengguna dan tren teknologi untuk memastikan produk memiliki pasar yang jelas. Yang ketiga, penentuan model bisnis. Memilih model seperti berlangganan, penjualan lisensi, freemium, atau jasa sesuai dengan jenis usaha teknologi informasi. Kemudian registrasi legalitas seperti NIB, NPWP, OSS, SIUP, TDP. Nah, jadi kita juga harus mengurus legalitas formal agar usaha tersebut diakui secara hukum dan bisa mengakses program pemerintah serta kerjasama bisnis. Yang selanjutnya adalah pilih bentuk badan hukum, seperti menentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan usaha dan jenis mitra yang ingin dijalin, seperti mau PT, CV, atau perseorangan. Yang selanjutnya itu persiapan modal dan perbankan, menyusun rencana keuangan, membuka rekening usaha, serta menghitung kebutuhan investasi awal. Yang selanjutnya adalah merekrut atau bekerja sama dengan developer, desainer, dan tenaga teknologi informasi untuk mengembangkan layanan. Dan yang terakhir adalah strategi pemasaran dan operasional, seperti menyusun rencana promosi digital, kerjasama strategis, dan operasional harian agar bisnis berjalan efisien. Nah, selain mengetahui langkah cara mendirikan usaha teknologi informasi, kita juga harus mengetahui etika profesi dalam usaha teknologi informasi. Yang pertama itu menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab. Kejujuran dalam transaksi bisnis, tidak menyembunyikan fakta, serta bertanggung jawab atas produk dan layanan. Yang kedua itu melindungi data pengguna atau prinsip privasi. Tidak menyalahgunakan atau membocorkan informasi pribadi pengguna. Kemudian yang ketiga adalah menghindari plagiarisme kode dan desain. Menghormati karya orang lain dan tidak menyalin tanpa izin atau lisensi yang sah. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan produk secara jujur, artinya tidak menyesatkan konsumen dengan klaim palsu atau janji yang tidak realistis. Dan yang terakhir, menyediakan support dan perbaikan layanan yang adil, artinya itu memberikan bantuan teknis yang layak dan memperbaiki kesalahan tanpa menyalahkan pengguna. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah studi kasus yang sempat viral di tahun 2024, yaitu tentang sebuah joki tugas mahasiswa yang sampai dibentuk menjadi sebuah startup. Nah, jadi platform ini menawarkan jasa pembuatan skripsi, makalah, bahkan coding tugas akhir. Mereka ini mengelola pesanan secara online dan mempromosikan jasanya di media sosial. Dari luar, bisnis ini
memang terlihat profesional, namun secara etika ini sangat bermasalah karena mendukung kecurangan akademik dan melanggar integritas pendidikan. Di sini ada beberapa etika yang dilanggar dari startup joki tugas tersebut. Yang pertama itu tidak jujur dalam proses pendidikan. Yang kedua, mengkomersialisasi ketidakjujuran. Dan yang ketiga adalah menggunakan teknologi untuk tujuan tidak etis. Jadi ini juga merupakan salah satu yang contoh bentuk penyalahgunaan teknologi. Kemudian solusi etisnya mengadakan edukasi penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Kemudian diadakannya regulasi platform digital pendidikan dan pelaporan dan pemblokiran platform ilegal. Nah, jadi kesimpulannya itu usaha teknologi informasi ini bisa menjadi peluang besar jika dilakukan dengan cara yang benar, tetapi kita juga harus memahami prosedur legal, membangun produk yang bermanfaat dan menjunjung tinggi etika profesi agar usaha kita tidak hanya sukses secara bisnis tapi juga memberi manfaat sosial. Dan ini ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.